Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nursani Sokan Putih. Di sini saya akan melakukan percobaan mengenai materi fluida statis, yaitu percobaan tekanan udara yang berisi air. Oke, di sini saya sudah mempersiapkan alat dan bahannya. Pertama itu ada piring atau wadah, kedua korek, ketiga itu pewarna, selanjutnya ada lilin juga. Terus ada kertas, terus selanjutnya ada air yang sudah saya beri warna sehingga akan menjadi warna merah. Terus ada air mineral atau air putih. Langkah kerja, oke, pertama kita ambilkan lilin, taruhkan di wadah atau piring, terus nyalakan, sudah nyala, lalu kita tutup dengan gelas. Lihat dan amati apa yang terjadi. Oke. Di situ lilinnya akan mati. Selanjutnya percobaan kedua, nyalakan lilin, terus tuangkan air ke dalam wadah yang berisi lilin yang sudah dinyalakan. Selanjutnya ambil gelas, lalu tutup. Lihat apa yang akan terjadi. Mengapa api pada lilin padam, serta mengapa air dapat terhisap ke dalam gelas? Jadi ini penjelasannya. Menurut fisika, udara yang dipanaskan akan memuai. Sebelum dipanaskan, air dalam gelas memiliki kerapatan yang sama dengan kerapatan udara di luar gelas. Jadi itu. Setelah gelas dibalik di atas api lilin akan memanaskan udara di dalam gelas. Akhirnya pemanasan ini, udara di dalam gelas akan mengalami pemuaian sehingga sebagian udara akan terangkat di luar gelas. Selanjutnya, ketika gelas dimasukkan ke permukaan air, maka air akan terhisap ke atas seperti gambar berikut. Gambar itu, dan membuat lilin menjadi mati. Ketika gelas itu akan diturunkan ke bibir gelas mencapai permukaan air, udara di dalam gelas akan mengalami pendinginan dan pemuaian atau kerapatan udara meningkat. Akhirnya penyusutan ini tekanan udara di dalam gelas menjadi lebih kecil dan tekanan udara di luar gelas. Dan selanjutnya itu, mengapa lilin bisa mati? Ternyata untuk menyala, api membutuhkan oksigen. Lilin akan tetap menyala hingga oksigen dalam gelas habis terbakar. Jadi jika lilin mati, itu berarti oksigen dalam gelas itu habis. Jadi Oke, percobaan kedua, ambilkan gelas, lalu masukkan air mineral pada gelas hingga gelas dipenuhi dengan air atau penuh. Setelah air mineral dimasukkan, tutup gelas dengan kertas. Selanjutnya, tutup menggunakan telapak tangan pada bagian bawah atas gelas dan balik gelas sehingga gelas menghadap arah ke bawah. Tunggu hingga beberapa detik. Kemudian lepas telapak tangan. Lihat apa yang akan terjadi. Air dalam gelas tidak tumpah. Selanjutnya, yang kedua tetap sama tetapi kita tuangkan airnya setengah gelas. Sudah, setelah dituangkan, tutup
Kita tutup menggunakan kertas yang sama lagi. Oke, setelah itu balikkan gelas sehingga arah gelas ke atas menghadap ke bawah. Tunggu beberapa saat atau beberapa detik, lalu lepaskan telapak tangan, lihat apa yang akan terjadi. Oke, sudah, hasilnya tetap sama. Yang terakhir kita menggunakan sedikit air saja di bawah, lalu tutup menggunakan kertas. Sabar, masih cari kertasnya. Oke, yang sabar. Oke, sudah dapat. Lalu kita tunggu beberapa saat, tetapi setelah kita lepaskan telapak. Oke, dari percobaan tersebut ini penjelasannya. Pada percobaan pertama kita lihat bahwa kertas itu tidak jatuh dan air yang penuh itu dalam gelas juga tidak tumpah. Mengapa demikian? Hal ini terjadi dikarenakan oleh adanya akibat udara luar yang bekerja pada permukaan kertas sehingga air di dalam gelas tersebut itu tidak tumpah, karena disebabkan juga karena adanya tekanan luar yang menyebabkan air tersebut, sehingga air tersebut itu tidak tumpah atau keluar dari gelas. Sedangkan pada percobaan kedua juga sama, air yang kita isikan setengah juga tidak tumpah. Mengapa demikian? Karena hal ini adanya gaya adasi atau disebut sebagai gaya tarik-menarik antara molekul yang tidak sejenis, yaitu molekul jenis air dan gelas, sehingga mampu menyeimbangkan gaya tersebut yang berada dalam air. Sedangkan yang ketiga ini juga sama, sedangkan air yang berisi sedikit itu akan tumpah dikarenakan adanya akibat tekanan kolom pada permukaan air, sehingga air tersebut bisa tumpah jika sedikit. Jadi kesimpulannya, semakin sedikit jumlah air dalam gelas dapat mengakibatkan tekanan air berkurang, sehingga makin lambat tekanan air dan gelas tidak saling mengikat. Jadi sampai sini saja, sekian dan terima kasih dari penjelasan saya. Ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.